Ayit, Ayit. Ayit, Bang Aye, Iya, nah Bang itu Aye. Anak kampung ya, desa ya Bang ya? Nah, anak-anak desa. Nah, kampung. hari ini bisa ya mewakilin rakyat sekabupaten Orang Batubara. tua saya itu yang laki-laki hanya jualan telur keliling pakai kereta lah, Bas. Ya, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat sore semuanya. Nah, kembali lagi ya di TBK Project. Tapi segmen kita nambah lagi nih. Segmennya karena kebetulan gitu kan. Bintang tamu hari ini itu orang yang tidak biasa gitu kan. Jadi segmennya inspiratif sih, tokoh inspiratif. Karena alhamdulillah eh, Bapak yang di samping saya ini hari ini eh, anggota dewan DPRD tingkat kabupaten. Ya, bener ya Bang ya. Betul, betul. Aku kayaknya manggilnya Abang aja deh. Iyalah, Biar akrab, abang lebih aja biar akrab gitu lebih ya. akrab. Iya. Kalau gitu perkenalkan nih teman-teman, Bang Suprayatno. Ya, Ya, anggota betul. Dewan DPRD tingkat Kabupaten Kabupaten Batubara. Batubara. Hmm. Yes. Gimana Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah Sehat sehat, ya. sehat. Karena eh, recovery COVID ini kan pasti banyak banget agenda-agenda yang dilakukan ya Bang ya. Ya, benar. Hmm. Jadi selama COVID ini kita dibatasi kegiatan-kegiatan, kemudian juga anggaran-anggaran yang banyak dilakukan oleh pemerintah itu untuk kepentingan masyarakat. Yes, dialokasikan ke situ ya Bang ya. Ya, Tapi teman-teman, kalau kalian boleh tahu sekilas tentang Bang Suprayatno, tapi biasa sih kalau kalau yang sudah kenal tuh panggilannya Bang Ayit ya. 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 Bang Nah, Ayit, Bang Aye. ya Bang Aye ya, Bang Aye ya juga itu. Nah, profil beliau itu dari kalangan orang biasa sama seperti kita semua. Ya benar kan Betul, Bang? betul. Ya. Nah, dengar-dengar dari teman-teman juga nih. Makanya aku tertarik untuk mengundang Bang Ayit nih. Nah, ini juga bisa jadi contoh bagi kita teman-teman semuanya. Yang orang biasa dulunya hari ini gitu kan bisa memimpin kita masyarakat Kabupaten Batubara gitu. Mewakilin rakyat Kabupaten Batubara. Nah, Bang Ayit, coba deh ceritain dulu deh Bang Ayit. Bang Ayit dulunya siapa gitu kan. Sekarang ini kok bisa jadi begini tuh gimana ceritanya? Ya asik sih sebenarnya, buat juga motivasi kawan-kawan yang di luar, anak muda khususnya, biar supaya politik itu bukan berarti eh, kita jauhi, Ya. itu nggak boleh. Mm, mm, mm. Karena memang apapun kepentingan masyarakat itu sekarang ini karena kita sistem demokrasi, Ya. harus memang terjun ke politik. Mm. Pertama itu kita ini kan dari kepemudaan. Dari kepemudaan itu harus ya pemuda yang bergerak juga. Benar, benar, benar. Kalau yang tua ini apa ya, ya banyakan coba paling mikirkan ya memang masa depan anak-anak, dipikirkan anak-anak, contohnya anak muda, baik itu dari olahraganya, organisasi atau apapun itu. Mm. Tapi yang khususnya memang untuk kepentingan masyarakat yang utama. Ya, ya, ya. Jadi biar kawan-kawan yang di rumah maupun di manapun itu biar tahu background kita, Ya, benar. asal-usul kita. Jadi saya itu nama aslinya Suprayitno. Suprayitno. Tapi yang familiarnya Bang Ayit ya. Familiarnya dipanggil Bang Ayit, Ayit. Ayit, Bang Aye, Iya, nah Bang itu Ayit. anak-anak Suprayitno. khusus Berarti suku Jawa nih, Bang. olahraga suku Jawa. Suku Jawa, ya. Jadi kalau kakek saya itu asli masih dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, Lebih tepatnya di di daerah eh, apa namanya? Dekat Candi Borobudur. Prambanan. Oh, Prambanan. Hmm, Kira-kira nama desanya lupa saya. lupa. Nama desa. Saya Ya, 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 ya. ada setahun yang lalu saya ke sana. Oh, baru setahun sama ke sana. Berkunjung ke keluarga. Mhm. Kalau ibu saya, eh, kakek saya tadi asli Jawa, cuman kalau yang dari tadi maaf, yang dari pihak ibu Ya, saya, ya. kakek saya itu asli dari Jawa. Dari Jawa. Kalau dari ayah saya memang Jawa juga, Mhm. tapi sudah migrasi dari sana. Orang tua kakek saya lagi, buyut saya. Oh, oke, oke, Buyut oke, saya. oke. Jadi ya Jawa lah. Ya, ya, Tapi ya. nenek
istrinya kakek sudah Banjar, Hmm, gitu. hmm, Sudah orang ada juga keluarga kita orang Melayu. hmm. Ada juga abang saya, Ya, lain ibu itu orang kita Batak, orang kita Batak. warga Ya. Sitorus. Jadi sudah bercampur lah, Ya, siap, sudah siap. majemuk. Ya itu nama profil saya nama. Asli saya itu tinggalnya di Tanjung Kuba. Tanjung Kuba. Itu Tanjung desa ya? Kuba, ya desa Desa, desa. Tanjung Kuba, Hmm, Gang Masjid. ke masjid. Nah, di situ nama orang tua saya itu Suratmin. Suratmin. Bapak Ibu Suratmin. saya Mariati. Hmm. Jadi kita flashback sekolah tetap SD-nya di Tanjung Kuba, SMP-nya di SMP Negeri Parepare. Negeri Satu Air Putih itu ya? Ya, 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 ya. Ya, tahu, baru tahu. di sekolah SMA-nya, SLTA-nya di STM Budi Dharma. SMK Budi Dharma. Ya. Sama dong. Nah, Nah, aku juga tamatan dari beda situ, Bang. angkatan aja, Iya. beda Oh, angkatan. ya, benar-benar. Nah, jadi teman-teman itu tadi kan anak kampung ya, desa ya, Bang ya. Ya, Nah, anak-anak desa. Nah, kampung. hari ini bisa ya mewakilin rakyat sekabupaten Batubara. Saya rasa itu sangat luar biasa banget itu. Tapi ini Ya, tadi kan asal-usul keluarga Abang. mm, Biasanya nih namanya juga orang besar. Pasti orang mm. berpikir juga tuh orang tuanya juga kaya tuh gitu. Nah, bener nggak, Bang? Enggak juga, enggak. Ya sederhana, artinya itu dibilang susah kali tetap makan hari-hari dapat. Ya, ya. Orang tua saya itu yang laki-laki hanya jualan telur keliling pakai kereta lah bahasa kita di sini. Sepeda motor. Keliling gitu. Ke kampung-kampung, ke kedi-kedi, ke warung-warung. Ya, 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 Eh, ya, ya. Oke, oke. Nah, aduh, sayang banget nih. Kita karena di outdoor ya, cuaca agak gerimis mungkin. Sekalian kita lihat-lihat lingkungan rumahnya Bang Ayit ya. boleh, Gimana boleh, sih boleh. rumah orang seorang anggota DPR tuh ya? Atau kita sekalian pindah tempat nantinya ya kan? Ayo. Boleh. Nah, ternyata Bang ya, rumahnya tuh bagus nih teman-teman. Banyak banget taman-taman ya. Emang bener-bener ya, karena tadi tinggal di kampung ya, nggak lepas dari kampung ya Bang ya. Pastinya. Rumahnya tetap masih asri. Dan ternyata Abang punya usaha lapangan futsal ya. Iya. Ya, lapangan futsal ya. Heeh. Memang Dari luar hobi biasa nih. juga itu. Kalau aku sih nilainya sangat-sangat termotivasi sih gitu. Orang desa, orang kampung, nah hari ini bisa jadi ya dewan ya gitu. DPRD Kabupaten Batubara itu pencapaian terbaik tuh bagi anak kampung saya rasa gitu. Nah kita lanjut lagi nih teman-teman. Nah tadi sekilas tentang profilnya yang kita bahas tadi, apakah Bang Ait ini dari kalangan orang tua yang mampu, ya Bang ya. Dan ternyata Ya cu- biasa-biasa biasa aja. aja ya. Orang tua tadi ayah ya, Iya, ayah. ayah itu bapak lah ya. Jadi cuma sekedar apa ya dagang telur keliling. Jadi kita beli telur itu tadi di peternakan, kemudian kita bawa pakai kereta bahasa sini Ya atau sepeda kereta. motor. Jadi kita jual kembali, kita buat keranjangnya kan, kereta itu. Ya kita antar-antaran Ke kedi-kedi, ke warung-warung gitu Bang ya. warung-warung, itulah. Jadi ya biasa aja. Dan Kalaupun itu orang bertahan sampai hari ini. ya alhamdulillah karena memang sudah usia orang tua saya hampir 70, jadi 70 tahun. ya jadi istirahat lah. Karena alhamdulillah anak-anaknya juga kami ada 5 orang. 5 orang. 5 orang sudah alhamdulillah sudah ya cukup lah untuk eh, keluarga, ya menghidupi keluarga. Humble banget ya teman-teman. Kemudian Cukup. kemudian ya orang tua juga kan ada juga lahan pertaniannya sedikit-sedikit untuk mereka hidup. Yes. Untuk hari ini. Ya. Kalau emak saya, ibu saya itu hanya kalau bahasa kita di sini kedi sampah.
Ya. warung lah ya. Ya kalau kalian nggak tahu tuh kayak grosir-grosiran lah gitu Nah, kan. gosir Ah, ah, kecil-kecil ah. ya, jual cabai Hmm. untuk kebutuhan masyarakat Hmm, sekitar. hmm, hmm. Warung. Oh, ikan asin ya. Kalau Hmm. waktu saya kecil itu, kalau orang tua saya nggak sempet, ya saya yang belanja ke pajak, ke Ya. pasar lah ya. Hmm, hmm, Kalau kita bilang ke pasar, hmm. ya untuk beli cabai, beli tomat, kebutuhan ya masyarakat, Ya, minyak gitu, kebutuhan sehari-hari ya. dan sehari-hari. Nah itu di abang bantuin orang tua tuh Bantu di orang saat tua. sekolah apa sudah tuh? Sekolah. Pas sekolah. Sekolah saat mulai saya SMP sudah, kalau pagi ini kan eh, ibu saya ke pasar, Ah, ke ah, ah, pajak, ah. saya lah yang jaga. Jadinya sebelum Jaga berangkat warungnya. sekolah, Ya. saya mau berangkat sekolah, orang tua ibu saya sudah pulang, saya pun berangkat sekolah. Wah, ini hasil kerja keras. Jadi seperti itu, saya pun ya waktu sekolah mungkin kalau anak-anak sekarang pakai sepeda motor. Benar, benar, Kalau benar. saya dulu dari Tanjung Kubak sekitar 2 kilometer hampir, Hmm. saya jalan kaki. Ya begitulah ya, orang tua saya. Ya Ya, juga ya. nggak kaya-kaya amat, yang artinya sederhana lah. Hmm, hmm, hmm. Itu dari Begitu, orang tua ya. dari Nah orang tua. hari ini, maaf ya, abang Mm-mm. usianya berapa? Usia saya ya 34. 34 tahun. Dibalik, dibalik. Ini Oh, usia saya jalan 43. 43 43. tahun. Tergolong muda dong. Ya, Ya. alhamdulillah 43 itu masih. gimana? Mempunyai satu orang istri, dua istri. Ah, Satu, masih satu, satu aja. satu ya. Masih. Belum belum bukan nggak ada kepikiran tuh gimana, cuma artinya Jangan lah tetap ya. usahakan ya yang ada Ya, aja. ya. Satu istri, anak, Anak kita 4. anak 4. Heeh, Nah, dari abang, maaf ya, berumah iya, tangga tuh, mhm. jalannya mulus nggak? Atau tetap juga berjuang gitu? Kalau eee, mendapatkan istri pasti semuanya butuh perjuangan. Yes, yes, yes. Setelah menikah alhamdulillah ya kami langgeng-langgeng aja. Mhm, mhm, Biasa kalau di rumah tangga itu keributan kecil-kecil biasa. mhm, 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 mhm. Ya alhamdulillah lah ya lancar sampai sekarang. Secara ekonomi Bang? Ekonomi dulu kami juga ya, enggak lah ya, sulit juga. Dulunya kita cerita dari awal, saya sekolah itu dari STM, Mhm, mhm. kemudian saya cari sekolah lagi di Medan, itu pun waktu dulu masih naik Garuda ya. Oh, bus ya? Ya, Bus ya, itu, ya, ya. bus berangkat sendiri ke Medan, cari 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 sekolah. Saya cari tempat, maksud saya karena hobi bengkel nih. Mhm. Jadi saya pengen cari di sana terkenal Immanuel. Nama itu atau Sejenis kuliah, tapi dia sejenis apa ya, kayak kursus gitu. Tapi oh. ya alhamdulillah nggak jadi di situ. Saya kuliah di LP3I jadinya. ALP3I. Tapi ya cuman diploma lah. Ya, diploma 3. Nah, Mhm, mhm. sebelum saya tamat dari kuliah ya saya cari kerja. Saya nyambi ya, Oh, berarti nyambi. abangnya kuliah sambil kerja? Ya, Karena tahu kita sadar dari kalangan orang yang iya, biasa aja. bener yang biasa. Luar biasa ya. Heeh. Jadi pulang sekolah saya itu bantu pakcik saya ada buka bengkel di Medan sana, Mhm, mhm, di mhm. Helvetia, tempat ya tempat nenek lah saya tinggal. Yes. Karena Heeh. nggak mampu untuk bayar Kos ya, kos ya. benar, benar. Tempat nenek saya numpang, saya bantu pakcik saya, Mhm. bengkel-bengkel. Setelah tamat kuliah saya ngambil diploma saja, kemudian saya kerja di PT Marsela Jasa Abadi itu, showroom mobil Timor. Oh, Ya bergerak di bidang showroom ya? jadi helper lah, penolong Oh, berarti mekanik. montirnya. Montirnya di bawah lagi. Oh, dibawa lagi ya? Mhm. Sambil Oke. kuliah, ambil kerja, Hmm. tamat itu. Kemudian saya dipercayakan oleh kampus saya, dipanggil untuk ngajar, jadi Hmm. guru. Ya, ya. Jadi di kampus saya itu buka seperti kursus, Mhm, mhm, mhm. Oh, kayak ada ngebimbel gitu ya? ya seperti Heeh, itu, heeh, kursus mungkin sekitar 3 bulan aja, heeh, heeh. saya lah dipanggil untuk ngajar. Ya sempat 9 bulan saya jadi Ngajar? guru. Oh. Setelah ngajar jadi guru, saya bingung bagaimana lagi cari-cari kerjaan, saya pun ya bengkel apa aja yang penting saya bengkel. Saya mau Yes. di bengkel kereta pernah, Mhm, sepeda mhm, motor lah ya. mhm, mhm. Bengkel kereta itu ya saya cuman dulu gajinya hanya 8.000 sampai 15.000 Per waktu itu per hari. di tahun Tahun 2001 2001 atau gaji 2002. 8.000 per Iya, hari. Waduh, heeh. Saya cukup, jabani. cukup. Ya dikatakan cukup ya nggak cukup, tapi cukup-cukup aja.
Nah itu belum nikah ya Bang ya? Itu belum Belum nikah, nikah. masih ya usia-usia 20-an lah 20 saya. tahun. Nah terus? Kemudian kebetulan memang eh, kakak saya, abang saya Mm-mm. di Siantar, Mm-mm. dia coba buka-buka agen sawit. Oh, oh, Nah, oke agen oke. sawit. Jadi saya untuk memperbantukan dia. Ditariklah saya dari Medan, coba pegang ini, jalankan usaha Hmm, sawit hmm, itu. hmm, hmm. Begitulah dari awalnya sampai di sana kurang lebih saya 7 tahun Di Siantar di tadi Siantar tadi. ikut Artinya abang. nggak pulang kampung nih. Uh, Dari mulai sekolah tamat STM nggak pulang kampung. Lebaran juga Jalan nggak pulang. aja. Lebaran ya pulang, Ah, pastinya pulang. Pasti lihat orang tua ya ya karena ya ya. ingat juga kawan-kawan, buatlah orang tuamu itu seperti raja, maka kamu akan jadi raja. Itu Nice. sangat-sangat harus diingat Benar di benar benar filosofi benar saya. benar. Makanya kalau mau lebaran, mau dimanapun kita berada, ada uang sedikit, kita bagaimana caranya? Pulang kampung. Nah teman-teman, ini salah satu rahasia ya, rahasia mengenai sukses itu adalah itu ya. Orang tua, Muliakanlah orang tua muliakan kita, orang tua. maka rezeki kita juga akan seperti raja. Ih. Pas. So selama 7 tahun Eh, di Siantar, balik lagi ke kampung halaman. Balik kampung karena saya ngomong sama abang saya, Bang, Mm-mm. saya pingin mandiri lah. Mm-mm, Jangan mm-mm. saya terus ikut sama abang. Saya nggak tahu, nggak bisa apa-apa, nggak bisa berkembang. Benar Nah di benar. sana juga saya karena anak muda yang dari dulu sekolah di waktu saya kuliah di Medan dulu, saya ikut organisasi Mm-mm, mm-mm. perkumpulan olahraga. Jadi Mm-mm, saat ya karena hobi saya di bola, kawan-kawan di bola mm-mm. kaki khususnya, saya buat-buat turnamen kecil. Buat Di event di Medan sana ya dulunya. di kampung ya kan, HLPT itu masih pinggiran kota Medan, Mm-mm, mm-mm. tapi Ya, tidak Helpet jauh ya. dari kota Ya, juga. ya, ya, Nah, ya. artinya saya buat-buat di kampung, buat-buat turnamen kecil. Mm-mm, mm-mm. Kemudian dari sekolah saya buat proposal, dari kampus buatlah sekolah event turnamen untuk tingkat SMA. Kebetulan Mm-mm. saya ketua panitianya. Mm-mm. Dari memang hobi dulu awalnya. Berarti emang ada bibit-bibit ini ya. Politiknya tuh udah kecium gitu ya. Ya, Berorganisasi kan salah satunya gitu kan. tahun 2009 saya ke Desa Aras. Ya. Nah, kita Oh, kembali berarti lagi tadi kan lahirnya di Tanjung Tanjung Kuba. Kuba. Kemudian saya menikah 2005. Oh, menikah 2005. 2005 menikah. Jadi menikah 2005, 2009 saya ke Di Saras. pulang kampung Desa Aras. Oke. Pertanyaannya kan kenapa bisa di Desa Aras ya? Ya, benar. Karena keluarga istri saya banyak di desa ini. Oh, berarti abang tuh dari yang tempat abang dulu di Siantar balik Mm, kemari merintis lagi. merintis. Awal mula buka usaha? Jadi awalnya begini, kita kemarin karena usaha pertama itu di bidang sawit, saya Ya, coba menelusuri daerah Indrapura lah kita bilang di ya, sini, ya, ya. Kabupaten Batubara. Mm-mm, Saya coba datangi yang punya sawit, baik itu petani, baik itu agen sawit. mm-mm, mm-mm, Tapi awalnya itu saya berjuang untuk di pabrik. Jadi saya dulu ada teman-teman di pabrik saya datangi. mm-mm. Saya datangi, gimana sih main buka SP namanya. Jadi kita SP. buka PO. Oh, oke. Ha, Nah, ha, ha. kita numpang sama orang. Ha. Sinilah PO-mu biar aku jualkan, aku Oh, carikan pelanggannya. ya, ya. Ha. Satu, dua, tiga, empat, akhirnya banyak. Berarti itu bang, maaf ya. Hmm. Berarti itu tanpa modal dong. Modal kalau keuangan saya tanpa modal. Tapi kebetulan saya dipercayakan oleh satu, kalau kita bilang itu orang yang punya PO tadi, Ya, ya, punya ya, ya, uang. ya. Ha, Kita ha, yang carikan pelanggannya. ha, ha, Jadi saya itu dipercayai sama bos ha. ini uang, kelola, Mhm. kamu yang cari pelanggannya. Jadi Oh, memang kalau uang saya tanpa modal. yes, yes, yes. Berarti dimodalin sama ya kita bilang Bos bosnya. ya. Oh, ya, 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 Jadi kita kasih percayaan dulu. ya, 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 ya. Jadi buat anak-anak muda itu jangan pernah takut kalau kita nggak punya modal, terus nggak bisa berekspresi tentang isi kepala kita, maksudnya keinginan kita. Jangan ngebatasin lah, ya kan? Jangan Nah, pernah batasi. jangan ngebatasin karena kita nggak punya uang ya. Iya. Benar. Buktinya ini ya, Mm-mm. tanpa modal karena ilmu tadi saling bukan ya, kepercayaan ya. Dan Kepercayaan. kita kan jujur ya, Bang. Kita itu kunci utama. Yes. Jadi kita cari pelanggan-pelanggan, alhamdulillah percaya sama saya. Mhm, mhm. Percaya, kemudian
mereka jual ke saya Mm, jual ke pabrik, pabrik ya. dibayar oleh bos, Mm, bos baru dibayar pabrik. benar. Oke. Nah, kemudian Hah? saya mulai besar, saya punya uang sedikit-sedikit dari gaji saya. Ya, Kalau kita main di agen sawit ini bukan gaji sih, fee fee namanya. ya. Ya, ya. Jadi Persenan dari umpamanya, hasil kita itu tadi ya. ya Ya, oke, fee oke. kita diberikan, umpamanya Mm, sekian ribu, sekian ratus ton per bulan itu dibayarkan. mm, mm. Saya kumpulkan, saya mulailah mengkredit mobil truk. Oh, ya, Pertanyaannya kenapa sih, kan sudah enak di situ kok beli benar, truk lagi. benar, benar, Jadi benar, benar. begini, di pabrik itu suatu saat pabrik itu akan mengalami apa namanya ya, banyak buah Over ya. over. Ya. Jadi pihak ketiga, kita kan pihak ketiga ini waktu Mm, itu mm, mm. tidak bisa masuk, terpaksa kita cari yang lain, Ya, sulit ya. jadinya. Jadi saya berpikir saya harus punya Angkutan sendiri. angkutan sendiri dan petani sendiri di lain petani yang tadi. Ya, 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 Nah, ya, di ya, luar benar, benar. petani yang kita untuk masuk ke pabrik, Ya, ya, ya. pelan-pelan dapat satu hari satu kol diesel, satu minggu satu kol diesel. Mm, Kemudian ya kita sampai alhamdulillah truk satu kemarin waktu itu bisa selama waktu tempo 3 tahun saya punya 4 truk jadinya. 3 tahun 4 truk. Mm-mm. Yang pertama ini hasil kredit. Hasil kredit. Sampai Jadi hari ini. ada cerita ini. Ah, Jadi saya datang itu pakai kereta, mm. Sepeda motor lah ya. Kereta sepeda di sini mah. motor. Jadi Pak, kita salam dulu pastinya. Assalamualaikum Pak ya, saya dari ini pabrik kita di sini Pak, tolonglah buang buahnya Pak ke pabrik kita waktu itu di Semanggi. Ya. Mm. Mereka nggak percaya, ini naik sepeda motor mana mungkin ada uangnya kan gitu. Jadi untuk anak-anak muda, jadi trik untuk berdagang itu juga ada semua. Jangan juga kita naik sepeda motor nggak diberikan terus kita pun Putus terus asa putus gitu. asa. Jangan, kita punya trik. Mm. Saya rela korbankan rental mobil waktu itu. Rental mobil pribadi. Ya, Untuk image kita ya. untuk image. Saya rental mobil waktu itu, ada teman kita kan, kita pakai satu area yang murah-murah lah ya. Ya saya datang lagi, alhamdulillah percaya mereka. Gara-gara kita naik mobil. Gara-gara naik mobil. Seperti itu sampai. Ada juga pengalaman yang artinya jangan sangka saya pulang kemari terus bisa jadi pengusaha sukses, enggak. Yes. Saya merintis itu sampai dulu saya pernah buat kolam ikan di sini, mungkin tepatnya di bawah kaki kita ini, di bawah dulunya Yang kita ini dudukin kolam. ini. Dulunya kolam. Ikan lili. Karena kerjaan nggak ada, gini Uh, saya pening bagaimana. uh, Saya waktu itu punya kereta, saya mau coba buka lagi karena di Mangke, Semangke itu pabriknya lagi rusak. Saya ke Multimas. Ke Multimas itu hanya bawa uang Rp7.000. Rp7.000. Nggak punya uang ini. Tapi saya nekat untuk siapa yang mau bisa percaya sama saya. Oke. Saya bingung waktu itu, di warung saya cari-cari orang yang bisa memberi kepercayaan mereka ke saya. Orang-orang bos besar lah. Yes. Kalau saya minum jus waktu itu 5.000. Minum jus minyak saya nggak cukup. Waktu itu minyak masih di angka 5 ribuan lah mungkin, atau 3 ribuan. Ini pilih minyak atau pilih minum jus? Jadi akhirnya karena saya lihat juga minyak itu cukup dari Kuala Tanjung ke Indrapura ini ya paling berapa, nggak sampai seliter lah ya, masih cukup. Jadi saya belikanlah jus untuk supaya ngobrolnya itu minimal, saya walaupun saya prinsip saya itu kalau bisa jangan dibayari orang. Oke. Walaupun saya nggak bayari orang waktu itu karena nggak ada uang. Benar. Bisa minum sendiri. Ya dari situ sampai segitunya gitu saya mau cari usaha, berusaha untuk supaya kita besar dengan modal kepercayaan orang kepada kita. Sampai segitunya. Alhamdulillah saya di sana buka juga PU. Artinya bukan saya yang buka, orang lain, tapi saya dipercayakan untuk mengelola itu. Sampai yang saya katakan tadi, kolam ikan yang dibawa karena di rumah, waktu itu saya sudah menikah, sudah punya anak 1. Untuk makan di rumah kadang nggak ada. Nggak punya uang ya, saya bongkar. Waktu itu masih ingat dapat 700.000 gitu. Hasil dari kolam. tadi ya. Ya walaupun dihitung itu masih untung sih, 200.000 masih untung. Gitu. Ya. Padahal belum waktunya panen ya? Belum waktunya panen. Karena kepepet memang banget kepepet ya? uang. Ya. Jadi ya itulah awal dari saya mulai sekolah tadi, merintisnya itu juga nggak mudah tiba-tiba ya?
besar enggak. Dan butuh waktu panjang Butuh ya. waktu panjang. Jadi prinsipnya begini sih. Kita tunjukkan dulu kepercayaan kita, kita memberi kepercayaan kepada orang lain, baru orang lain bisa memberikan kepercayaan kepada kita. Kayak Jangan dibalik. ya, ya. Jangan Mm-mm. berharap kita dipercayai orang gitu ya. Iya, Ya, kita ya. dulu memberikan kepercayaan. Tuai dulu baru hasil. Ya, jadi setelah saya sudah mulai-mulai bangkit, barulah saya kekurangan modal ini. Masih tetap susah lagi. Ya, maksudnya gini, untuk membesarkan usaha tadi yang dari satu Iya, benar mobil benar benar. tadi, benar. kredit tadi, baru saya cerita ke keluarga. Saya Hmm. membesarkan usaha nih, Hmm. gimana ya? Karena dilihat sama keluarga kita, kita memang benar-benar berusaha dan ingin besar. Ya. Baru mereka kalau bahasa kita tetean ya, gitulah, Patungan. patungan Patungan. dari orang tua, Heeh. dari abang saya tadi yang kita tadi Yang di kerja Siantar tadi sama di ya. Siantar Ya, ya. tadi, ya, mereka bantu. Hmm. Mereka bantu itu baik itu permodalan, baik itu sampai buka PO di Mangki tadi, Ya. abang saya yalah yang mengambil PO-nya, tapi saya pengelolanya. Oh ya. Dibantu dengan oleh abang. Dibantu oleh lagi lah. Memang ya, artinya kepercayaan lagi. Benar, benar. Kenapa berani abang saya memberikan itu? Karena saya memberikan kepercayaan ke dia dan orang tua saya mampu dan bisa dan jujur untuk mengelola itu menjadi besar sampai ke sana. Jadi memang dari awal ya bukan kita kalangan dari orang yang berada Enggak. merintis usaha pun dia sakit dulu, Sakit. butuh waktu yang panjang gitu, dan hari ini sampai di titik baliknya. Nah, ya, alhamdulillah. yang jadi bahan perhatianku mungkin teman-teman juga ya gitu kan. Sukses itu butuh proses, ya bang ya. Betul. Dan proses itu banyak banget yang akan kita lalui. Masalah juga pasti ada ya bang. Pasti ada. Dan yang paling terpenting kalau dari rahasianya Bang Ayit gitu kan, jujur dan pantang menyerah. Ya. Dari semuanya tadi bang, pasti abang belum pernah ceritakan gagal ya. Iya, belum. Kita nggak tahu nih kan, apakah memang lancar-lancar aja nih gitu kan. Banyak juga pasti gagal. Banyak. Ya, tadi ada juga salah satu yang kita katakan bukan gagal sih, nggak ada sebenarnya bahasa gagal ini nggak ada sama saya. Cuman belum beruntung. Usahanya yang kurang kuat. Karena pasti harus diingat Tuhan itu jelas di Al-Quran mengatakan dia tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan lah kesimpulannya ya. Artinya kalau kita berpegang dengan itu, apapun masalah pasti bisa diselesaikan. Tinggal waktu saja. Sabar atau tidak kita penuh. Kegagalan banyak sih. Sampai bisnis ini ya contoh di sawit tadi, umpamanya hari ini kita beli harga Rp1.000 per kilo. Tiba-tiba besok waktu kita mau jual turun aja Rp100. Mau gitu bang? Mau. Rp100 dikalikan kita bawa, kita bilang dulu 5 ton. 5-7 ton lah ya, satu truk itu. Kalau diesel, kalikan aja 7.000 kilo kali Rp100. 7 juta. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita kita tanggulangi lah ya. Bukan terus mulus saja, enggak. Atau kadang-kadang turunnya kalau itu maksimum lah kata bilang. Kalau sekarang bisa juga begitu. Dulunya itu di angka kadang Rp20, turunnya Rp50, Rp30. Kalikan tadi, kalau Rp30 aja kali 7 ton itu di 2.100.000. Iya, 2.100.000. Nah, ya kita nombok itu. Benar. Ya juga kan petani-petani ini kan kita nggak tutup kemungkinan punya kebutuhan. Jadi take and give saya bilang. Kita minta barang dia. Ya dia kan punya kebutuhan, mohon maafnya ya, pinjamlah dulu uangnya untuk keperluan ini, mendahulukan keperluan dia, nanti dipotongkan dari buah sawit dia, kan butuh modal nih. Nah, itu juga kan harus kita layani masyarakat. Benar. Itu kan rekanan kita. Rekanan kita ya. Kita harus maintain dianya. Tapi gitu. dengan catatan saya tidak pernah membungakan uang itu. Berapa yang dipinjam itu yang dipulangkan. Itu dia. Kuncinya itu tadi ya. Jujur juga bukan berarti dalam perkataan aja, kalau bisa dengan perbuatan juga.
Walaupun namanya kita manusia ini nggak sempurna, Iya. banyak dosa dan Mm, perbuatan saya nggak disuka juga oleh masyarakat iya. sih. Dan yang ya tanpa kita sadar kan Tanpa gitu kita ya. sadari, Benar, 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 gitu. benar, benar, benar. Wah, sangat-sangat luar biasa ya kalau kita bilang ya gitulah. Aku tadi kutip juga dari kata kata Bang Ayat gitu kan. Eh, soal pekerja keras tadi ya. Gitu. Mhm, So banyak lika-liku dalam usaha abangnya. Abang juga nggak pernah mengandalkan orang tua. mhm. Sampai titik baliknya abang memang benar-benar butuh bantuan, baru abang bilang ke orang tua. Iya, Gitu kan. Nah, Bang, keluarga lah. iya iya Heeh, ke keluarga gitu. So hari ini bang, saya rasa 43 tahun tuh ya belum tua-tua banget lah gitu. Masih kita katakan bisa bergaur sama anak-anak muda ya bang ya. siap. Banyak sih. Kenapa kemarin tuh ada requestan gitu kan. Eh, Selentingan dari teman-teman itu Bang Ayat orang benar-benar orang yang humble gitu. Nah, kalian ini buktinya gitu. Nah, kita duduk di sini dengan anggota DPR dengan pakaian yang begini gitu kan. Berbau bareng gitu kan. Saya kan luar biasa banget gitu kan. Mungkin aja banyak banget urusan-urusan di kantor sana gitu, urusan Pasti, negara gitu, tapi pasti. masih bisa menyempatkan untuk ya ketemu dengan teman-teman semuanya, ketemu dengan kitanya gitu kan. Luar biasa. Iya, Sampailah akhirnya Abang memutuskan untuk terjun ke politik gimana? politik. Jadi awalnya ini sebenarnya dari organisasi. Saya hobi organisasi itu pertama kali itu di olahraga. Olahraga seperti karena hobi kita itu di bola kaki Ya. ya. Eee, jadi kawan-kawan biar tahu juga ini juga pemain hebat ini Wah, saya di bola kaki ya. tapi dulu Jadi itu pun nggak tahu ya. jadi organisasi saya ikut selalu kepemudaan, contoh di Mm, Pemuda Pancasila, mm, di KNPI, mm. di alhamdulillah sampai saya dipercayakan menjadi ketua PSSI Kabupaten Batubara. Karena orang tua saya, keluarga saya paling takut yang namanya bergesekan dengan korupsi, paling takut. Berarti dari Berhubungan apa? dengan Dari keluarga abang yang bertekad dan alhamdulillah dengan izin Tuhan, Allah, saya terpilih lah di 2019. pertama kali mencalonkan Pertama dan kali terpilih. mencalonkan. Berarti kan selama 2014 kemarin tuh memang benar-benar masyarakat mempercayai abang.